Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah atau Madinatul Munawwarah. Sebelumnya mari kita awali pertemuan ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, kemudahan, keberkahan, kesehatan untuk kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan. Berita gembira dari kota Yasrib. Ya, kalau mendengar kota Yasrib berarti dalam bayangan kita adalah kota Madinah atau Madinatul Munawwarah. Pada tahun 620 Masehi, Nabi Muhammad SAW bertemu 6 orang Yasrib dari kabilah Khazraj yang berziarah ke Mekah. Dalam pertemuan tersebut, Nabi Muhammad SAW mengajak mereka untuk masuk Islam. Mereka menyambut dengan baik ajakan itu dan menyatakan masuk Islam. Mereka pula yang memberitahukan tentang Islam kepada masyarakat Yasrib lainnya. Pada tahun 621 Masehi, seorang Muslim Yasrib beserta 6 orang teman yang lainnya sebagai utusan kabilah Khazraj dan Aus mendatangi Nabi Muhammad SAW, dan ke-6 orang tersebut masuk Islam, melakukan perjanjian di tempat yang bernama Aqabah. Isi perjanjian itu, ini jadi perjanjian antara Nabi Muhammad dengan orang-orang Yasrib disebut dengan perjanjian Aqabah. Isi perjanjiannya apa? Kami tidak akan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Kami tidak akan mencuri, berzina, membunuh. Kami juga tidak akan saling memfitnah. Dan kami tidak akan mendurhakai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya pada tahun 622 Masehi, orang-orang Yasrib datang lagi dengan maksud mengadakan perjanjian Aqabah kedua, sekaligus mengundang Nabi Muhammad SAW untuk berhijrah ke Yasrib. Perjanjian Aqabah 2 ini diikuti 75 orang Yasrib, dan Nabi Muhammad SAW yang didampingi pamannya Hamzah mengadakan perjanjian tersebut. Isi perjanjian sama dengan yang sebelumnya, tetapi jumlah peserta yang memeluk agama Islam semakin banyak. Dalam 2 kali perjanjian terjadi, Nabi Muhammad SAW mendapatkan kesan bahwa Islam telah siap berkembang di kota Yasrib. Kenyataan ini membuat Nabi Muhammad memerintahkan para pengikutnya untuk hijrah ke Yasrib dengan sembunyi-sembunyi, sementara Nabi Muhammad bertahan di Mekah bersama Abu Bakar dan Ali bin Abu Thalib. Rencana hijrah Nabi Muhammad didengar oleh kafir Quraisy. Kaum Quraisy ini akhirnya merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad. Kafir Quraisy khawatir Islam akan berkembang di Yasrib. Mereka menyuruh para pemuda untuk mengepung rumah Nabi Muhammad karena khawatir akan lari. Dan pada malam itu pula, Nabi Muhammad SAW membisikkan kepada Ali bin Abi Thalib supaya memakai selimut beliau dan berbaring di tempat tidurnya. Atas izin Allah, Nabi Muhammad berhasil keluar
dari rumahnya dengan selamat. Jadi kalau ada pertanyaan siapa sahabat yang menggantikan tidurnya Rasulullah, jawabnya adalah Ali bin Abi Thalib. Kita lanjutkan. Tidak lama setelah Nabi Muhammad SAW meninggalkan rumahnya, para pemuda terbangun dan masuk rumahnya beliau dengan penuh nafsu untuk membunuh Nabi Muhammad. Akan tetapi mereka hanya mendapatkan Ali bin Abi Thalib yang sedang tidur. Mereka kecewa dan tidak percaya dengan segala hal yang terjadi. Hal ini terjadi hanya karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan. Perjalanan hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menjelang larut malam, Nabi Muhammad SAW menuju ke rumah Abu Bakar dan mengajaknya hijrah. Kedua orang itu kemudian keluar dari jendela pintu belakang dan terus bertolak ke arah selatan menuju Gua Sur. Nah, ini ingat-ingat ya. Jadi kalau ada pertanyaan, gua apa yang disinggahi Nabi Muhammad saat hijrah? Jawabannya adalah Gua Sur. Jalan yang ditempuh oleh mereka adalah jalan yang tidak mungkin dilewati manusia. Artinya jalan yang sangat terjal, susah, dan mungkin tidak umum. Hal ini dilakukan supaya para pemuda Quraisy yang mengejar tidak menyangka mereka melalui jalan itu. Dalam perjalanannya, mereka berdua sempat bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari 3 malam. Tidak ada seorang pun yang mengetahui tempat persembunyian itu selain Abdullah bin Abu Bakar, kedua orang putrinya Aisyah dan Asma, dan pembantu mereka Amir bin Fuhairah. Tugas Abdullah adalah mencari informasi tentang rencana kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW, dan pada malam hari ia menyampaikan informasi tersebut kepada Nabi Muhammad beserta ayahnya. Pada hari ketiga, mereka berdua sudah mengetahui bahwa situasi sudah tenang. Mereka berangkat dan melanjutkan perjalanan dengan berbekal yang diberikan oleh putrinya. Supaya aman dalam perjalanan, Nabi Muhammad dan Abu Bakar mengambil jalan yang tidak pernah dilalui manusia. Ini adalah strategi supaya tidak dikuntit atau diikuti dari belakang oleh orang-orang kafir Quraisy. Abdullah bin Uraikid dari Banu Du'il diminta sebagai petunjuk jalannya. Keduanya membawa Nabi Muhammad dan Abu Bakar dengan hati-hati sekali ke arah selatan, kemudian menuju Tihama di dekat pantai Laut Merah. Ya, itu adalah perjalanan yang sangat berat, hijrahnya dari Mekah ke Madinah dengan mengambil jalan-jalan yang tidak umum dilalui oleh manusia. Ini pelajaran bagi kita. Jadi yang namanya perjalanan kehidupan itu ya pasti ada lika-likunya, ada hambatan, ada masalahnya. Jadi kita bisa mengambil ibrah dari perjalanan hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan. Orang Quraisy mengadakan sayembara ketika Nabi Muhammad sudah mau hijrah itu ya. Yang isinya barang siapa bisa membawa Nabi Muhammad hidup atau mati, maka dia akan mendapatkan hadiah besar dan jabatan yang sangat tinggi. Hal ini menarik hati masyarakat pada waktu itu, termasuk Suraqah bin Malik yang sudah mengetahui perjalanan Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar. Jadi ini pertanyaan menarik ya, yang perlu diperhatikan. Siapa nama orang yang akan membunuh Nabi Muhammad dan Abu Bakar? Jawabnya adalah Suraqah bin Malik. Kita lanjutkan. Setiap kali Suraqah bin Malik mendekati rombongan Nabi Muhammad, kudanya selalu tersungkur. Hal ini berulang kali terjadi sampai 4 kali. Suraqah yang percaya kepada dewa berpikir bahwa itu adalah pertanda buruk, sehingga dia mengurungkan niatnya dan kembali ke Mekah.
Selama 7 hari terus-menerus mereka berjalan, mereka hanya istirahat di bawah panas membara musim kemarau pada saat itu. Di tengah perjalanan menuju Madinah, Rasulullah singgah di Kuba, sebuah desa yang terletak 2 mil di selatan Madinah. Di sana beliau membangun sebuah masjid. Nah ini, jadi kalau ada pertanyaan, di mana Rasulullah singgah ketika berjalan dari Mekah ke Madinah, jawabnya adalah di Kuba dan membangun sebuah masjid yang dikenal dengan Masjid Kuba. Masjid ini menjadi pertama dalam sejarah Islam. Beliau singgah di sana selama 4 hari untuk selanjutnya meneruskan perjalanan ke Madinah. Pada hari Jumat, beliau berangkat dari Kuba dan tiba di perkampungan Bani Salim bin Auf, tepat pada waktu sholat Jumat. Dan beliau menjalankan sholat Jumat di sana, dan inilah sholat Jumat pertama kali dalam Islam. Dan khutbahnya pun merupakan khutbah yang pertama. Jadi ini adalah menjadi perhatian kita bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan tentang perjalanan Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Nabi Muhammad dan Abu Bakar setelah tiba di Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal, keterangan beliau telah dinanti-nanti masyarakat Madinah. Pada hari kedatangan Nabi Muhammad dan Abu Bakar, masyarakat Madinah sudah menunggu di jalan yang akan dilalui Nabi Muhammad. Lengkap dengan regu genderang, mereka mengeluh-elukan Nabi Muhammad dan genderang pun gemuruh, diselingi dengan nyanyian dan ditabuh bertalu-talu. Tola'al badru alaina min saniyatil wada. Ini, itu adalah sholawat Badar yang dinyanyikan oleh orang-orang Ansar untuk menyambut orang Muhajirin, yang di sini diterjemahkan bahwa bulan purnama telah muncul di tengah-tengah kita dari celah-celah bebukitan. Wajiblah kita bersyukur atas ajakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai orang yang dibangkitkan untuk kami, kau datang membawa sesuatu yang wajib ditaati. Itulah sepenggal arti atau terjemahan dari sholawat Badar yang dinyanyikan orang-orang Ansar untuk menyambut orang-orang Muhajirin. Begitu untuk pertemuan kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami dan diambil manfaatnya. Dari saya cukup sekian, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.